Oke, kembali lagi bersama Maldini Evans. Lock and Key episode 9 menceritakan tentang Ellie yang membagikan masa lalu Randall dan teman-temannya kepada Kinsey dan Tyler. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan kilas balik 6 bulan yang lalu di mana Ellie mendapat kabar bahwa Randall Locke telah tewas dibunuh oleh Sam Lazar. Kemudian dia menghubungi Marco, lalu orang itu menancapkan kunci korek api ke tubuhnya hingga terbakar. Setelah itu lompat ke 3 bulan lalu saat Ellie membahas dengan anaknya mengenai keluarga Locke yang baru pertama kali datang ke Key House. Kemudian Lucas menampakkan diri yang membuat Ellie kaget. Keesokan harinya Ellie datang ke Key House mengambil kunci dari Rufus. Kemudian dia turun ke basement untuk mencari mahkota. Tidak lama Nina pulang dan Ellie keluar dari basement. Dia beralasan mengambil mainan Rufus yang tertinggal. Setelah itu Ellie memberikan mahkota kepada Lucas. Sayangnya kuncinya belum ditemukan. Lucas minta Ellie kembali ke Key House untuk mencari kuncinya. Karena tanpa kunci ini hanya aksesoris gotik. Di luar Joe foto mereka berdua lalu pulang dan menghubungi Nina untuk datang ke rumahnya. Saat masuk ke dalam ternyata sudah ada Lucas dan Ellie di sana. Ellie mohon kepada Joe untuk memberikan ponselnya. Joe masih bingung bagaimana Lucas bisa ada di sini, padahal sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan ponselnya, Lucas memasukkan plastik ke kepala Joe karena dia khawatir Joe akan membocorkannya. Secara bersamaan Nina datang. Dengan santainya Lucas pergi sendirian menggunakan kunci kemana saja dan meninggalkan Ellie di sana. Ellie panik dan bersembunyi di saat Nina masuk ke dalam. Setelah itu dia pergi dari sana dan sampailah di rumahnya. Kemudian dia mengambil pistol dan menembak Lucas. Sayangnya Lucas masih hidup karena dia adalah Gemma dan sudah mati. Lucas mengancam Ellie akan membunuh Rufus jika tidak menuruti perintahnya. Kemudian scene berganti ke masa kini. Tyler masih tidak mengerti bagaimana bisa Lucas dan Dodge orang yang sama. Body muncul dan Tyler menyembunyikan toples ingatan. Body penasaran dan menjelaskan bahwa dialah yang menemukan kunci itu dan membagikannya. Jadi berhentilah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah berpikir mereka akhirnya menunjukkan toples ingatan kepada Body. Body mengenal pria itu yang tentu saja adalah Lucas dan tinggal di rumah Ellie. Mereka penasaran kenapa Dodge memakai kunci identitas mengubah dirinya menjadi sahabat Randall. Sementara itu Lucas berkata jika kunci Omega disembunyikan di kepala Randall maka bisa jadi kuncinya berada di abunya. Singkat cerita, Body datang mengunjungi Rufus dan berkata kalau Lucas adalah wanita sumur. Setelah berhasil keluar, pasti wanita itu mengubah dirinya menjadi Lucas. Lalu Rufus memberitahukan bahwa Lucas menyuruh ibunya mencuri mahkota dari Key House. Dia tidak tahu fungsinya, yang jelas mahkota ini butuh kunci. Body merasa pernah melihat desain lubang kuncinya. Rufus bilang kalau ibunya melarang membicarakan Lucas dan minta Body untuk pergi karena tidak aman di sini. Body berjanji akan menemukan kuncinya dan memakai mahkota itu untuk melawan Lucas. Sementara itu Eden dikagetkan oleh makhluk yang mirip Kinsey di balik jendela. Kemudian dia menghampiri Kinsey dan marah karena mengagetkannya. Lalu Kinsey menyusul Ellie dan berkata dia tahu tentang Lucas dan penasaran kenapa Ellie menolongnya. Ellie bilang dia tidak punya pilihan karena harus melindungi keluarganya. Singkat cerita, Tyler merasa Lucas terlalu kuat untuk mereka berdua. Dia mengusulkan untuk memberitahukan kepada teman-temannya. Kemudian Eden dan temannya datang menghampiri Kinsey dan Tyler sambil berkata, "Kau tidak menakutkan sekarang tanpa cakar dan riasan monstermu." Tiba-tiba makhluk itu datang menghajarnya. Sementara itu Ellie datang ke Key House dan mengamati abu Randall. Tidak jadi masuk, dia kembali ke rumahnya untuk membereskan pakaiannya. Dia merasa sudah tidak aman dan tidak mau menuruti perintah Lucas. Rufus bilang dia tahu semuanya dan Body akan mencari kuncinya.
Dia tahu sudah berjanji tapi saat ini butuh bantuan orang lain. Setelah itu Rufus menunjukkan beberapa kunci yang disembunyikan Lucas. Di sisi lain, Tyler menceritakan kepada temannya tentang kunci ajaib dan sosok iblis yang mencoba merebutnya untuk membuka pintu hitam. Melihat temannya yang tidak percaya, Tyler memakai kunci korek api untuk membakar buku. Sementara orang yang merawat Eden heran karena tidak pernah melihat kucing yang berkeliaran di sekolah selama ini. Kinsey menjelaskan kalau makhluk itu adalah rasa takutnya dan dia minta maaf. Setelah itu Gabe dan Scott menghampiri Kinsey untuk menanyakan soal kondisi Eden. Kinsey menjelaskan bahwa dia memakai kunci kepala untuk mengeluarkan rasa takutnya. Awalnya baik, lalu semuanya menjadi kacau. Terutama saat membiarkan dirinya dekat dengan Gabe, padahal sudah cukup dekat dengan Scott. Jika harus memilih, dia tidak mau. Jadi Kinsey mengusulkan bagaimana jika Scott dan Gabe menjadi pacarnya. Kemudian Kinsey mendapat telepon dari Ellie untuk mengajaknya bertemu di Key House. Sementara itu Nina membuang botol alkoholnya, lalu pergi ke perkumpulan mantan pecandu dan bertemu dengan detektif Daniel Mutuku. Detektif itu mengajaknya untuk minum kopi. Di malam harinya Ellie bertemu dengan ketiga anaknya Randall Locke. Dia berkata Lucas yang dia kenal adalah orang yang baik. Dodge adalah julukannya untuk Lucas dan kini Lucas sudah berbeda. Pada malam kelulusan mereka menginap di basement Key House tapi Randall ingin ke gua laut dan menemukan pintu hitam. Kinsey heran kenapa Ellie mengingat semuanya. Ellie bilang mereka menemukan cara mengingat. Setelah Randall membuka pintu hitam, ada cahaya biru terang lalu makhluk-makhluk itu keluar dari sisi lain seperti peluru bercahaya. Salah satunya mengenai Lucas. Setelah itu mereka berhasil menutup pintunya dan Lucas berkata dia baik-baik saja. Kemudian Ellie menggunakan kunci kepala kepada dirinya lalu mengajak Kinsey dan Tyler masuk ke dalam. Ellie bilang mereka kembali dari gua pada malam harinya dan saat itulah Lucas mulai berubah. Lucas memaksa Mark Cho untuk menyerahkan kunci Omega. Kim mencoba menghentikannya tapi dipukul oleh Lucas. Sedangkan Jeff juga dibunuh olehnya. Kemudian Randall memukul Lucas dengan palu hingga tewas. Saat itulah Duncan melihatnya. Tidak punya pilihan, mereka menghapus ingatannya dan menyimpannya. Lucas telah dirasuki oleh semacam iblis dari sisi lain. Kemudian mereka membuat cerita soal bagaimana teman-temannya meninggal, yaitu pergi ke gua laut dan tenggelam. Mayatnya hanyut ke laut dan terhempas di batu karang. Setelah itu mereka membagi kunci yang tersisa dan membuat perjanjian untuk melindungi mereka dan tidak pernah memakainya lagi. Randall mengambil kunci kemana saja dan Omega. Erin mengambil kunci kepala. Lalu Mark mengambil kunci korek api dan sisanya disembunyikan di rumahnya. Karena Mark orang yang paling dipercaya. Jadi wajar dia tahu lokasi semua kuncinya. Oleh sebab itu dia bunuh diri supaya tidak ada yang masuk ke kepalanya. Sedangkan Ellie mengambil kunci identitas dan kunci gema. Kunci gema bisa mengembalikan orang mati. Ellie mencoba melanjutkan hidup tapi tidak bisa. Jadi dia pergi ke rumah sumur dan memanggil nama Lucas. Dan Lucas pun muncul. Lucas bertanya apakah punya kunci lainnya. Lalu Ellie memberinya kunci identitas. Kemudian Lucas minta carikan kunci kemana saja agar dia bisa keluar. Ellie mengaku pada saat itu dia tidak tahu kalau itu bukan gema Lucas, tapi iblis yang merasuki Lucas. Dia menyalahkan dirinya dan menyesal telah melanggar perjanjiannya. Sementara Body ingat di mana cincin kuncinya. Kemudian Ellie kembali dan mencabut kunci kepala. Ellie menjelaskan gema Lucas tidak bisa dibunuh dengan cara normal, tapi bisa dijebak di rumah sumur. Lalu Body menyerahkan kunci untuk mahkota bayangan. Pemakai mahkotanya bisa menciptakan dan mengembalikan bayangan kuat. Bayangan itu akan mematuhi perintahnya seperti memaksa gema iblis masuk ke rumah sumur. Kemudian Ellie membawa kunci itu ke rumahnya, tapi Lucas sudah menunggu dan menyadari kuncinya diambil. Ellie berkata dia memakai kunci kepala untuk mencari kunci Omega tapi tidak berhasil. Tiba-tiba Rufus menusuk Lucas dengan obeng lalu Lucas berhasil mengambil kuncinya.
Setelah itu Lukas memasukkan kuncinya ke mahkota lalu muncul beberapa bayangan iblis. Dan episode ini pun bersambung. Masih ada tersisa 1 episode lagi untuk mengakhiri season 1 Lock and Key. Sekian dan terima kasih.